Bayangkan, seorang biksu yang sedang bermeditasi di tengah hutan sunyi. Tiba-tiba, ia dikepung oleh sekawanan singa lapar. Tidak ada senjata, tidak ada tempat berlari. Namun yang menyelamatkannya, justru sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Apa sebenarnya yang terjadi di malam penuh kengerian itu? Udara malam di hutan terasa dingin menusuk. Embun menempel di dedaunan, berkilau samar di bawah sinar bulan pucat. Suara serangga malam mengalun tak beraturan, seperti bisikan tak terlihat. Seorang biksu tua berjalan perlahan. Langkahnya pelan, sandal jeraminya menekan dedaunan kering. Matanya menatap lurus ke depan, wajahnya tenang, namun napasnya terdengar berat. Tiba-tiba, suara geraman rendah memecah kesunyian. Dari balik semak, sepasang mata kuning menyala. Disusul dengan bayangan besar yang bergerak gesit. Seekor singa muncul. Lalu dua. Lalu lebih banyak lagi. Sekawanan singa mengepung biksu itu. Tubuh mereka berotot, bulu kusut diterangi cahaya bulan. Gigi runcing terlihat ketika mereka menggeram. Biksu itu berhenti. Kakinya terasa berat, namun ia tidak mundur. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Suara napas singa terdengar jelas. Hangat, kasar, memenuhi udara malam. Tanah bergetar setiap kali cakar mereka menghentak tanah. Detak jantung biksu semakin cepat. Suara darah berdesir di telinganya. Namun ia tetap tegak berdiri, tangan merapat di dada. Singa terbesar maju selangkah. Kepalanya menunduk, mata tajam menatap lurus. Mulutnya terbuka, suara raungan bergema hingga dada terasa bergetar. Udara menjadi pekat. Suara malam terhenti seolah hutan ikut menahan napas. Yang tersisa hanya biksu, singa, dan keheningan yang menegangkan. Tiba-tiba, dari arah langit terdengar suara gemuruh aneh. Seperti ribuan sayap yang mengepak bersamaan. Awan gelap perlahan bergerak menutupi bulan. Bayangan aneh jatuh menimpa tanah hutan. Sekejap, sekawanan singa berhenti menggeram. Mata mereka terangkat ke atas, seolah merasakan sesuatu yang asing. Bulu di leher mereka berdiri, ekor berayun gelisah. Singa terbesar mengeluarkan suara rendah, bukan ancaman, tapi keresahan. Biksu itu mendongak. Matanya menatap langit malam yang kini beriak. Suara kepakan sayap semakin keras, menggema dari segala arah. Udara berputar, dedaunan beterbangan. Tanah bergetar halus, ranting-ranting patah berjatuhan. Seolah hutan sedang diguncang oleh kekuatan yang tak terlihat. Sekejap kemudian, kilatan cahaya biru menyambar dari antara awan. Cahaya itu jatuh tepat di tengah lingkaran singa. Mereka mundur beberapa langkah, menggeram bingung. Biksu itu menutup matanya sesaat. Dadanya bergetar oleh energi asing yang terasa di udara. Seperti ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, lebih besar daripada singa-singa itu. Cahaya itu perlahan membentuk siluet. Bukan hewan, bukan manusia. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata sederhana. Suasana menjadi sunyi menegangkan. Singa-singa menatap makhluk bercahaya itu dengan mata penuh kewaspadaan. Dan biksu, dengan tubuh gemetar, hanya bisa berdiri menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siluet bercahaya itu mulai berdenyut pelan. Cahaya biru yang menyelubunginya berkilau seperti riak air. Udara di sekitar menjadi lebih hangat, meski malam masih pekat. Singa-singa kini tidak lagi maju. Mereka bergerak melingkar, ekor mereka kaku, telinga menunduk. Seperti ada sesuatu yang menekan jiwa mereka hingga tak berani mendekat. Biksu itu membuka mata perlahan. Cahaya itu menyilaukan, tapi anehnya tidak menyakitkan. Ada rasa damai yang meresap masuk ke dalam tubuhnya. Siluet itu kemudian memancarkan suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Lebih seperti gema yang langsung terdengar di dalam hati. Suara itu lembut, tapi penuh wibawa. Seolah berbicara dengan bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Biksu itu merasakan maknanya langsung, tanpa kata. Singa-singa mulai merunduk. Kepala mereka menyentuh tanah,
mata kuningnya meredup. Geraman hilang, digantikan keheningan yang dalam. Hutan kembali bernafas. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Namun di dalam lingkaran cahaya, waktu seakan berhenti. Biksu itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasa takut dan lega bercampur menjadi satu. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, tidak lagi ada jalan untuk mundur. Cahaya biru itu semakin terang. Siluet di dalamnya perlahan terlihat jelas. Bentuknya menyerupai manusia, namun lebih tinggi, lebih anggun, lebih tak terjangkau. Biksu itu menatap tanpa berkedip. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena rasa kagum yang sulit dijelaskan. Detak jantungnya kini terasa menyatu dengan aliran energi yang berputar di sekelilingnya. Singa-singa tetap menunduk. Tubuh mereka bergetar, cakarnya mencengkeram tanah. Bukan untuk menyerang, melainkan seperti sedang bersujud. Makhluk bercahaya itu mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya mengalir cahaya lembut, menetes seperti air. Cahaya itu jatuh ke tanah, menyebar menjadi lingkaran yang berkilau. Biksu itu berdiri tepat di dalam lingkaran tersebut. Begitu cahaya menyentuh kakinya, rasa hangat menjalar naik ke seluruh tubuh. Tubuh yang tadi gemetar kini terasa ringan, hampir seakan melayang. Suara di dalam hati kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dalam. Seolah suara itu berbicara langsung pada jiwa terdalamnya. Biksu itu menunduk, kedua tangannya merapat di dada. Matanya terpejam, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa benar-benar aman. Sekawanan singa yang tadinya mengepung, kini hanya duduk diam, seperti penjaga yang setia. Cahaya biru berputar semakin cepat. Hutan di sekeliling seakan ikut bergetar mengikuti irama tak terlihat. Daun-daun kering terangkat, berputar di udara seperti tarian misterius. Biksu itu berdiri tenang di tengah lingkaran cahaya. Napasnya stabil, tubuhnya tidak lagi dikuasai rasa takut. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar sedang membimbingnya. Singa-singa yang mengepung kini menatap dengan mata jinak. Suara geraman menghilang, berganti dengan helaan napas berat yang teratur. Beberapa di antara mereka bahkan berbaring, seolah menyerah pada kekuatan yang melingkupi tempat itu. Makhluk bercahaya itu menurunkan tangannya perlahan. Sinar biru berubah menjadi kilau putih yang menenangkan. Hutan terasa damai, seperti sedang berada di bawah naungan doa. Biksu itu membuka matanya kembali. Ia melihat singa-singa yang dulu tampak ganas, kini tenang, jinak, dan tidak lagi mengancam. Ada rasa haru yang membuncah di dadanya. Suara itu terdengar sekali lagi di dalam hatinya. Lembut, tapi penuh arti. Seolah berkata bahwa malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Biksu itu menatap sekeliling dengan mata yang bergetar. Singa-singa kini duduk membentuk lingkaran, seakan menjadi pengawal suci. Udara malam dipenuhi wangi bunga hutan yang tiba-tiba bermekaran. Cahaya dari makhluk itu perlahan meredup, namun jejaknya masih terasa. Tanah di bawah kaki biksu berkilau samar, seperti meninggalkan simbol yang tak bisa dihapus. Hatinya tahu, ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak semua manusia boleh lihat. Singa terbesar mengangkat kepalanya. Tatapannya tidak lagi buas, melainkan penuh ketundukan. Ia mendekat, langkahnya pelan, lalu berhenti tepat di hadapan sang biksu. Biksu itu mengulurkan tangannya dengan ragu. Ujung jarinya menyentuh bulu singa yang hangat. Tak ada amukan, tak ada cakar, hanya keheningan penuh makna. Hutan malam kembali tenang. Suara serangga, suara dedaunan, semuanya terdengar biasa lagi. Namun bagi biksu, segalanya telah berubah. Ia mengerti bahwa penyelamat sejatinya tidak datang dari luar. Cahaya itu hanya membangunkan kekuatan yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Dan kini, ia harus berjalan ke depan dengan beban yang lebih besar daripada hidupnya sendiri. Biksu itu menarik napas panjang. Udara malam terasa berbeda, lebih segar, lebih hidup. Ia menatap ke langit, melihat bintang-bintang berkelip seakan memberi salam.
Singa-singa masih duduk mengelilinginya. Mereka tidak lagi musuh, melainkan seperti saudara yang berbagi ruang suci. Tatapan mata mereka penuh kedamaian, jauh dari bayangan buas yang sebelumnya mengancam. Langkah kecil biksu terdengar jelas di antara tanah dan dedaunan basah. Setiap langkahnya terasa ringan, namun juga syarat makna. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, justru baru saja dimulai. Singa terbesar berdiri. Tubuhnya menjulang, namun tidak menakutkan lagi. Ia berjalan perlahan di samping biksu, seolah menjadi penuntun jalan. Bayangan mereka menyatu dengan cahaya rembulan. Hutan yang tadinya menyeramkan kini berubah menjadi tempat yang sakral. Biksu itu merasa sedang melangkah di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang lebih dalam dari jiwa. Langkah mereka terus beriringan. Biksu dan singa terbesar bergerak menembus kegelapan hutan. Namun anehnya, jalan yang mereka lalui selalu diterangi cahaya rembulan. Pepohonan yang sebelumnya tampak menyeramkan kini seakan menunduk hormat. Suara burung malam bergema dari kejauhan, bukan lagi tanda ancaman, melainkan nyanyian pengiring. Hutan berubah wajah, menjadi ruang suci yang penuh rahasia. Biksu itu merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa ia sedang memasuki sesuatu yang lebih dalam. Setiap napasnya terasa seperti doa yang terucap tanpa kata. Singa-singa lain mengikuti dari belakang. Langkah mereka teratur, tenang, tidak ada suara yang memecah kesunyian. Seolah mereka semua tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lain. Bukan cahaya bulan, bukan cahaya bintang. Lebih seperti obor yang berderet, menunggu di ujung hutan. Semakin dekat biksu itu melangkah, semakin jelas cahaya itu terlihat. Obor-obor berdiri tegak, tertancap di tanah membentuk jalan lurus. Nyala apinya menari lembut, seakan menyambut kedatangannya. Singa terbesar berhenti sejenak. Ia menoleh pada biksu, matanya berkilat seperti ingin berkata sesuatu. Namun yang terdengar hanya hembusan napas beratnya yang hangat. Biksu itu melanjutkan langkah dengan hati-hati. Setiap langkahnya kini terasa berat, seakan tanah di bawah kaki sedang menguji tekadnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara malam begitu sejuk. Di balik deretan obor, bayangan tinggi menjulang mulai tampak. Siluetnya bergerak, besar, namun tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Suara aneh bergema, dalam dan bergetar, membuat bulu kuduk biksu berdiri lagi. Singa-singa di belakang berhenti, tidak ada yang berani melangkah maju. Namun singa terbesar tetap berada di sisinya. Tatapannya tegas, seakan memastikan bahwa biksu tidak berjalan sendirian. Cahaya obor bergetar ditiup angin malam. Bayangan tinggi di depan bergerak semakin jelas. Dari kegelapan muncul sosok berjubah lusuh, wajahnya tertutup oleh bayangan. Langkah sosok itu pelan, namun setiap hentakan kakinya terdengar menggema. Tanah bergetar halus, seperti merespons kehadirannya. Suara berat yang tadi terdengar kini berubah menjadi gumaman, mirip doa kuno yang tidak dimengerti. Biksu itu menegakkan tubuhnya. Matanya berusaha menembus kegelapan, mencari kebenaran di balik sosok misterius itu. Namun yang ia rasakan justru tekanan kuat, seolah dadanya ditekan oleh beban tak terlihat. Singa terbesar menggeram pelan. Bukan geraman marah, melainkan tanda kewaspadaan. Bulu di lehernya berdiri, matanya menatap tajam ke arah sosok tersebut. Deretan obor bergoyang semakin liar. Nyala api memanjang ke atas, berubah seperti lidah api yang berusaha menyentuh langit. Suasana hutan mendadak dipenuhi bisikan, seolah ada ribuan suara berbicara bersamaan. Biksu itu memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak yang menekan dadanya. Namun bisikan-bisikan itu semakin keras, menusuk telinga bagaikan ribuan jarum halus. Ketika ia membuka mata, sosok berjubah lusuh sudah berdiri lebih dekat. Wajahnya masih tersembunyi, hanya tampak dua cahaya redup dari balik bayangan seperti sepasang mata. Tatapan itu tajam,
dingin, dan penuh misteri. Langkah biksu terasa berat, seakan tanah menahan kakinya untuk tidak maju. Namun singa terbesar melangkah ke depan, berdiri tegak melindungi sang biksu. Dada singa itu naik turun, hembusan napasnya bergema di antara obor yang bergetar. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya muncul kilau merah samar, seperti bara api yang menyala tanpa terbakar. Udara di sekitar mereka berubah panas, membuat dedaunan kering meretak pelan. Singa-singa di belakang mundur beberapa langkah. Hanya biksu dan singa terbesar yang tetap berdiri di lingkaran cahaya itu. Malam terasa semakin pekat, seakan seluruh hutan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Biksu itu menatap kilau merah di tangan sosok berjubah. Cahaya itu berdenyut seperti jantung, setiap denyutnya membuat udara bergetar. Tubuhnya terasa ringan, namun kepalanya berat seakan ditarik ke dalam pusaran tak kasat mata. Sosok itu mendekat selangkah lagi. Bisikan di udara berubah menjadi seruan yang menggema, seakan ribuan suara berbicara dari satu mulut. Kata-kata itu asing, namun terasa menekan hati, membuat dada biksu semakin sesak. Singa terbesar meraung keras. Suara raungannya mengguncang pepohonan, membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan deras. Raungan itu memecah bisikan, menghentikan gema suara untuk sesak. Biksu itu memejamkan mata lagi. Ia menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada. Di dalam hatinya, ia memanggil kekuatan doa yang ia yakini sebagai perisai terakhir. Tiba-tiba, tubuhnya diselimuti cahaya pucat. Cahaya itu tidak panas, melainkan sejuk, menenangkan, dan lembut seperti embun pagi. Kilau putihnya menyebar, menyingkirkan kegelapan yang berputar di sekelilingnya. Sosok berjubah itu berhenti. Mata redupnya bergetar, seperti terguncang oleh cahaya yang muncul tanpa peringatan. Namun kilau merah di telapak tangannya semakin membara, seakan menantang kekuatan yang baru saja lahir. Cahaya putih dari tubuh biksu itu semakin terang. Udara yang tadinya berat kini terasa ringan, mengalir lembut seperti angin pagi di puncak gunung. Bisikan-bisikan aneh perlahan memudar, tergantikan oleh keheningan yang penuh ketegangan. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya lebih tinggi. Api merah di telapak tangannya meledak menjadi nyala yang berputar, memanjang seperti pusaran api. Suaranya mendesis, membakar udara hingga menghasilkan bau menyengat seperti logam terbakar. Singa terbesar tidak mundur. Ia menundukkan kepalanya rendah, lalu mengeluarkan raungan panjang yang menggema hingga jauh ke dalam hutan. Raungan itu bukan hanya suara, tetapi juga kekuatan yang bergetar ke dalam tanah. Biksu itu membuka matanya. Cahaya putih dari tubuhnya menyatu dengan raungan singa, menghasilkan gelombang berkilau yang menyebar melingkar. Gelombang itu menghantam pusaran api merah, membuat nyalanya bergetar liar. Langit malam mendadak retak oleh suara keras, seperti guntur yang meledak tanpa hujan. Api merah dan cahaya putih saling berbenturan di tengah udara. Dedaunan terbakar sebagian, tanah bergetar, dan hutan seakan terbelah oleh dua kekuatan yang bertarung. Pertarungan cahaya itu semakin dahsyat. Cahaya putih dari biksu menyebar seperti ombak, tenang namun kuat. Sedangkan api merah dari sosok berjubah meledak liar, panas dan menghancurkan. Suara retakan terdengar dari langit. Bintang-bintang bergetar, sebagian tertutup oleh gumpalan awan hitam yang mendadak muncul. Udara semakin tebal, membuat napas terasa sulit ditarik. Singa terbesar melangkah maju lagi. Tubuhnya kini diselimuti kilau samar, seakan cahaya biksu juga meresap ke dalam dirinya. Mata singa itu menyala terang, memantulkan semangat yang tak tergoyahkan. Sosok berjubah menggeram keras. Suara itu bukan manusia, melainkan campuran dari ratusan makhluk yang berbeda. Getarannya membuat pohon-pohon besar di sekitar roboh satu persatu. Namun biksu tetap berdiri tegak. Tangannya tetap menangkup, bibirnya bergerak melafalkan doa tanpa henti. Cahaya putihnya membesar, menyelimuti bukan hanya dirinya, tapi juga lingkaran singa di sekelilingnya. Api merah semakin menyala, tapi setiap kali mendekat,
cahaya putih mendorongnya kembali. Benturan antara dua kekuatan itu membuat percikan bercahaya berterbangan ke segala arah. Hutan kini bagai lautan api dan cahaya, tak ada lagi batas antara bumi dan langit. Benturan itu berlangsung lama, seolah malam tak pernah berakhir. Namun perlahan, cahaya putih mulai mendominasi. Gelombang lembutnya menelan api merah, meredam setiap kilatan panas dengan kesejukan yang menenangkan. Sosok berjubah itu terdorong mundur. Kilau merah di telapak tangannya meredup, lalu padam seperti bara yang mati tertiup angin. Bayangannya berguncang, lalu larut ke dalam kegelapan hutan tanpa meninggalkan jejak. Singa terbesar menundukkan kepalanya pada biksu. Mata binatang buas itu kini tampak jinak, penuh rasa hormat. Satu persatu singa lainnya ikut berbaring, lingkaran mereka berubah dari ancaman menjadi pelindung. Biksu itu menurunkan tangannya perlahan. Cahaya putih yang menyelimutinya memudar, menyisakan hanya ketenangan di udara. Hutan yang tadinya bergemuruh kini kembali sunyi, hanya suara angin malam yang terdengar. Ia menarik napas dalam, merasakan dada yang kini lega. Ketakutan yang tadi membelenggu telah sirna, digantikan oleh kedamaian yang tak terjelaskan. Singa-singa itu akhirnya bangkit, lalu berjalan pergi ke dalam gelap, tanpa menoleh kembali. Biksu itu berdiri seorang diri di tengah hutan. Namun hatinya tahu, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Apa yang terjadi malam itu menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukanlah dari cakar atau api, melainkan dari keyakinan dan ketenangan yang lahir dari dalam jiwa.